Oke, welcome back again with me, Dimas Steve. Video ini adalah lanjutan dari video pertama yang akan membahas tentang perawatan burayak setelah telur menetas sampai usia 4 hari. Bagi yang belum menonton video sebelumnya tentang cara mengawinkan ikan cupang, bisa cek linknya di deskripsi video atau bisa klik di pojok kanan atas. Dan sebelum lanjut ke video, seperti biasa, bumper dulu. Pertama-tama, siapkan wadah untuk memindahkan indukan jantan dari burayak-burayaknya. Video ini dibuat pada hari ke-6 setelah indukan jantan dan betina selesai dipijahkan. Dan setelah indukan betina sudah dipisahkan dari indukan jantan dan telur-telurnya. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang berhasil mengawinkan ikan cupang dan akhirnya bertelur. Tapi, perlu kalian ketahui, proses ini sebenarnya masih jauh dari berhasil. Ada banyak kasus yang umum terjadi, yang menjadikan telur ikan cupang gagal menetas. Seperti misalnya, telur ikan cupang tenggelam atau jatuh dari gelembung sarang, ikan cupang jantan memakan telur, ikan cupang jantan kurang pandai menjaga telur, dan masih banyak lagi. Ada baiknya kalian tahu kalau jenis ikan cupang dalam berkembang biak itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, mengerami telur di dalam gelembung atau yang biasa disebut dengan bubble nest breeding. Dan yang kedua, mengerami telur di dalam mulut atau yang biasa disebut mouth brooder breeding. Ikan cupang betina tidak mempunyai peran dalam menjaga dan merawat telur atau burayak. Itu adalah tugas ikan cupang jantan. Ikan cupang jantan menjaga telur dan sarang dari berbagai ancaman. Apabila ada telur yang jatuh, maka si jantan akan mengambilnya, lalu mengembalikan telur itu ke tempatnya. Saya pindahkan dulu indukan cupang jantan dari burayak-burayaknya. Lalu beri makan secukupnya, karena sudah hampir seminggu indukan cupang jantan tidak makan saat menjaga telur dan burayak-burayaknya. Saya memberi makan pelet NRD 5/8 dengan ukuran pelet 500-800 mikro yang mempunyai kandungan protein lebih dari 55% untuk memulihkan kondisi indukan cupang jantan. Mungkin kalian bertanya-tanya, berapa hari telur ikan cupang menetas? Jawabannya adalah, telur ikan cupang menetas sekitar 36-72 jam setelah pemijahan, atau sekitar 2-3 hari. Telur ikan cupang yang telah menetas ini disebut burayak. Ini adalah burayak umur 4 hari setelah telur menetas. Ukurannya sangat kecil dan tubuhnya transparan, jadi sangat sulit untuk dilihat. Menurut pengalaman saya, telur akan menetas 1-2 hari. Itu adalah waktu normalnya. Lamanya penetasan telur dipengaruhi oleh suhu air. Pernah juga sampai 3 hari telur ikan cupang baru menetas. Meskipun suhu air dingin, menurut pengalaman saya, telur ikan cupang akan tetap menetas tidak lebih dari 3 hari. Jika telur masih berada di sarang gelembung lebih dari 3 hari, kemungkinan induk cupang jantan tidak lagi memberi asupan oksigen. Dan warna telur tersebut berubah menjadi putih terkena jamur. Telur yang seperti itu tidak akan pernah menetas. Maka dari itu, ada baiknya untuk menambahkan daun ketapang kering pada wajah pemijahan, agar telur terjaga dari jamur dan akhirnya menetas. Itulah jawaban dari pertanyaan teman-teman yang baru memulai memijahkan ikan cupang, tentunya dari pengalaman saya pribadi. Untuk itu, jika teman-teman ada yang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan pengalaman saya, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk coret-coret di kolom komentar. Setelah telur menetas, burayak akan tetap berada di bawah perlindungan sarang gelembung, sampai mereka bisa bertahan hidup sendiri. Jangan berikan makanan apapun kepada burayak yang baru menetas. Biarkan saja burayak tanpa diberi makan, hingga simpanan makanan yang menempel di perutnya habis selama 3 hari. Setelah burayak umur 4 hari, barulah bisa diberi makan. Untuk pakan burayak,
saya menggunakan Artemia instan Polar Red. Artemia instan adalah telur Artemia yang telah diproses dekapsulasi, sehingga isinya dapat dengan mudah dikonsumsi oleh burayak tanpa perlu ditetaskan. Artemia dekapsulasi tidak bisa menetas sehingga mempertahankan sepenuhnya energi dan gizi yang terkandung di dalamnya. Manfaat Artemia instan Polar Red yaitu kandungan proteinnya lebih dari 58%, pertumbuhan burayak akan menjadi lebih baik, ukuran butirannya yang sangat kecil sesuai dengan mulut burayak, sehingga menghasilkan pertumbuhan dan survival rate yang lebih tinggi. Lebih ekonomis, sebagai pengganti Artemia hidup dan juga mengurangi biaya tenaga dan peralatan untuk penetasan Artemia. Lebih praktis karena tahan lama di dalam kemasan penyimpanan selama 2 tahun. Cara pemberian pakannya cukup mudah, bisa ditebar langsung atau dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Jangan lupa selalu sifon lubukan burayak agar selalu bersih. Sifon adalah kegiatan membersihkan kotoran ikan dan sisa pakan maupun kotoran lain yang ada di dasar air. Sedangkan lubukan adalah tempat atau wadah untuk pembesaran burayak. Saya biasanya melakukan sifon dengan menggunakan sedotan. Caranya adalah dengan menutup bagian atas sedotan dengan menggunakan ibu jari, lalu masukkan ke dalam air. Setelah itu, lepaskan ibu jari lalu tutup lagi. Maka otomatis kotoran akan tersedot ke dalam sedotan, kemudian buang dari lubukan. Lakukan sifon setiap hari dan tambahkan air bersih, tujuannya agar kandungan amoniak dan nitrit di lubukan tidak berlebihan. Amoniak dihasilkan dari sisa metabolisme ikan cupang. Tidak hanya itu, amoniak juga dihasilkan dari sisa makanan ikan, lumut, dan tanaman air yang mati. Ambang batas maksimal kandungan amoniak di dalam air adalah 1 mg per liter. Nitrit adalah kelanjutan dari amoniak. Nitrit dihasilkan dari amoniak yang diubah oleh bakteri Nitrosomonas. Amoniak dan nitrit bisa menjadi racun untuk burayak ikan cupang. Cara mengecek seberapa besar kandungan amoniak dan nitrit di dalam lubukan adalah dengan cara melihat gaya burayak berenang, mabuk atau tidaknya, dan nafsu makan burayak menurun. Oke, sekian video kali ini. Bagi yang belum menonton video sebelumnya tentang cara mengawinkan ikan cupang, bisa cek linknya di deskripsi video atau bisa klik di pojok kanan atas. Video lanjutan tentang pertumbuhan burayak sampai dewasa akan saya upload di lain kesempatan. Jika video ini bermanfaat atau sekedar ingin bertanya, silahkan like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Jika sempat, akan saya jawab satu persatu. Atau follow akun Instagram saya @dimas_steve dan salam becek.